Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Cici Sri dengan NIM 1908102099 dari PBA 4C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang musnad ilaih ahwaluhu wa aqradu balaghah min ahwalihi sani, yaitu melanjutkan yang kemarin tentang keadaan dan tujuan musnad ilaih. Ahwaluhu musnad ilaih, keadaan musnad ilaih di sini ada 6. Yang pertama zikru, yang kedua hadfu, yang ketiga ta'rif, yang keempat tangkir, yang kelima takdim, dan yang terakhir takhir. Pada video minggu lalu saya telah menjelaskan tentang zikru dan hadfu, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan dan tujuan musnad ilaih dalam kebalaghahannya bagian yang kedua. Baik, kita lanjut ke ta'rif, tangkir, takdim, dan takhir. Yang pertama, ta'rif musnad ilaih, memarifatkan musnad ilaih. Tujuan dari memarifatkan musnad ilaih di sini ada 3. Yang pertama, musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk dhamir. Memarifatkan musnad ilaih dalam satu kalimat boleh dengan menggunakan 3 bentuk dhamir, yaitu mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Dari ketiga bentuk dhamir tersebut, tingkatan ma'rifat tertinggi yaitu mutakalim, lalu mukhatab, dan ghaib. Contoh mutakalim seperti sabda Rasulullah SAW, Ana nabiyyu la kadzib, Ana ibnu Abdul Muttalib, yang artinya aku nabi yang tidak berdusta, aku putra Abdul Muttalib, yang dimana anak itu menjadi musnad ilaih dan nabiyu itu musnadnya. Selanjutnya mukhatab. Contoh mukhatab, wa antal ladzi ahlaftani ma wa'adtani wa syamta biman kana fika yalumu, yang artinya engkaulah yang mengingkariku apa yang kau janjikan kepadaku, dan telah kecewa lantaran aku orang yang mencela kepadamu. Yang dimana di sini wa anta sebagai musnad ilaih, alladzi ahlaftani menjadi musnad. Selanjutnya contoh ghaib, wa tabi'u ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Surat Yunus ayat 109, yang dimana wa huwa menjadi musnad ilaih dan khairu menjadi musnad. Selanjutnya, tujuan yang kedua pada mema'rifatkan musnad ilaih itu ada musnad ilaih ma'rifat dalam bentuk isim alam atau alamiah. Dalam ilmu nahwu, isim alam termasuk isim ma'rifat yang secara jelas dan spesifik namanya disebutkan tanpa adanya batasan tertentu. Di antara tujuan musnad ilaih dima'rifatkan dengan isim alam atau penyebatan nama, yaitu ada almat fil alqom, pujian atas lakob atau julukan seseorang, seperti contoh Ja'a Syuja atau Ja'a Nasr, artinya telah datang si pemberani atau telah datang Nasr. Yang kedua ada tabaruk, mendapat berkah, contoh seperti perkataan akramani untuk menjawab sebuah pertanyaan, hal akramakaullah, Allahu akramani, yang artinya apakah Allah memuliakanmu? Semoga Allah memuliakanku. Selanjutnya ada al-ihanah, yaitu menghinakan, seperti perkataan ja'a soharo. Yang terakhir ada kinayah, sindiran terhadap kebaikan atau keburukan seseorang, seperti Abu Lahab. Oke, selanjutnya di sini tujuan mema'rifatkan musnad ilaih yang terakhir ada musnad ilaih ma'rifat berbentuk
isim isyarah. Yang pada dasarnya isim isyarah berfungsi memperjelas keadaan musyarilah, sesuatu yang diisyaratkan, baik dekat, sedang, jauh. Baik berada di hadapan, dapat dirasakan, dapat dilihat dengan indera maupun tidak. Hal ini terjadi ketika mutakalim maupun mukhatab tidak mengetahui nama atau sifat-sifat yang terdapat pada musyar ilah tersebut. Contohnya, hada Khalidun, dzalika Muhammadun, dzalika Zaidun. Ya, artinya ini Khalid yang menunjukkan jarak dekat. Itu Muhammad menunjukkan jarak sedang. Yang terakhir itu Zaid yang menunjukkan jarak jauh. Mema'rifatkan mustad ilah dengan isim isyarah pada suatu kalimat mempunyai beberapa tujuan balaghah. Di antaranya sebagai berikut ada ta'zim musyar ilaih, yaitu mengagungkan kedudukan atau derajat musyar ilaih dalam jarak dekat. Seperti firman Allah Ta'ala, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabiron. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Adapun yang kedua, ada tahkir, meremehkan atau menghinakan musyar ilaih atau mustad ilaih dalam jarak dekat. Seperti firman Allah Ta'ala, lahiyatan qulubuhum wa asyarrun najwal ladzina zalamu hal hada illa basyarum mithlakum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Artinya, hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 3. Dan next selanjutnya ada ta'azim darajah bil ba'd. Contohnya, dalikal kitabul la raiba fih. Ada juga tahkir bil ba'di. Contohnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam mema'rifatkan mustad ilaih, pada umumnya mustad ilaih harus berupa isim ma'rifat. Namun karena suatu sebab, seperti tidak mengetahui mutakalim terhadap bentuk-bentuk ma'rifat yang harus digunakan, maka mustad ilaih boleh berupa isim nakirah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menunjukkan jenis sesuatu, untuk menunjukkan banyaknya individu, dan untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit. Adapun tujuannya di sini yang pertama ada taksir, yaitu menunjukkan bahwa mustad ilaih berjumlah banyak sehingga tidak dapat dinyatakan dalam satuan atau individu. Seperti firman Allah, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rasulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Ya, artinya, dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Nah, kata rasul pada ayat di atas adalah mustad ilaih dalam bentuk isim nakirah. Dimaksudkan bahwa rasul-rasul yang didustakan sebelum Nabi Muhammad SAW jumlahnya banyak hingga tidak disebutkan satuannya. Yang kedua ada qasdu al-ifrad, yaitu menerapkan hukum terhadap satu individu yang tidak tertentu dari banyaknya individu sesuai dengan bentuk lafadznya mustad ilaih. Baik satu jika berupa isim mufrad, dua jika isim tasniyah, atau banyak jika jamak, seperti rojulun, satu laki-laki, rojulani, dua laki-laki, dan rijalun, tiga laki-laki. Dan seperti firman Allah pula di sini dalam Quran surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Artinya, dan datanglah dari ujung kota seorang
laki-laki dengan bergegas-gegas. Nah, kata rojulun adalah musnad ilaih berupa isim nakiroh yang tentunya masih umum. Namun yang dimaksud dan ditunjuk adalah satu individu, yaitu Habib al-Nazar. Tujuan tangkir musnad ilaih selanjutnya qasdu an-naw'iyah. Seperti perkataan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit terdapat obatnya. Artinya, untuk setiap jenis dari penyakit terdapat pula jenis obatnya. Selanjutnya ada taklil, yaitu menunjukkan sedikitnya makna musnad ilaih seperti firman Allah Ta'ala, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Yang artinya, mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Selanjutnya ta'zim, yaitu mengagungkan musnad ilaih karena tidak dapat diungkapkan dengan bentuk isim ma'rifat. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimu wajhaka lilladzina hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan selanjutnya ada tahkir. Contohnya hajimu angkul li syai'in syahinuhu walaysa lahu antoli bil urfil hajib. Dan yang terakhir, tujuan mema'rifatkan pada musnad ilaih di sini ada ikhfaul amri. Artinya seorang lelaki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Next, selanjutnya takdimul musnad ilaih, mendahulukan musnad ilaih. Secara tata letak atau posisinya, musnad ilaih didahulukan daripada musnad sebab merupakan mahkum alaih yang dihukumi. Adapun kedudukan selain keduanya hanyalah sebagai pengikut musnad ilaih dan musnad. Karenanya tawabi tidak boleh mendahului keduanya. Dalam hal ini mendahulukan sesuatu kata dalam kalimat tidak terlepas dari 4 tujuan. Ini dia tujuannya. Yang pertama ada penambahan makna baru disertai perbaikan lafaznya. Seperti firman Allah, ila rabbiha nazirah wujuhu yawmaidin nazirah. Artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan yang mereka melihat. Pada ayat tersebut mendahulukan ila rabbiha sebelum nazirah, yang secara balaghah berfaidah tangkis yang melahirkan makna baru, yakni mengkhususkan pandangan orang-orang mukmin hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai susunan bagus dan adanya tanakus al-sajj pada akhir setiap ayat. Selanjutnya, penambahan makna baru yang tidak disertai perbaikan lafaz, seperti firman Allah, balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Makna baru pada ayat tersebut adalah adanya tangkis yang ditandai dengan mendahulukan maf'ul bih lafaz Allah, namun tanpa disertai perbaikan lafaz. Artinya, penghususan untuk beribadah kepada Allah dan hanyalah Dia yang wajib disembah. Selanjutnya, mendahulukan dan mengakhirkan tidak berbeda atau tidak ada kekhususan tertentu. Contohnya bisa lihat di sini. Adapun yang terakhir itu pada tujuan takdimul musnad ilaih, mendahulukan dan mengakhirkan bisa merusak makna, seperti mendahulukan sifat dari mausuf atau silah dari mausul. Nah, setiap kata yang disusun pada setiap kalimat tidak mungkin ditulis dan diucapkan secara bersamaan. Namun ada di antaranya harus didahulukan dan ada juga yang harus diakhirkan. Adapun yang ta'khir musnad ilaih, mengakhirkan musnad ilaih di sini erat kaitannya dengan mendahulukannya. Dengan demikian, musnad ilaih boleh diakhirkan jika terdapat sebab-sebab untuk mendahulukan musnad, sebagaimana yang akan dibahas pada pasal musnad dan ahwalnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.